Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nanti akan disampaikan oleh kelompoknya Mas Darul dan teman-teman. Silahkan bagi mahasiswa yang lain memperhatikan, menyimak, dan mencatat hal-hal yang dirasa sangat penting untuk materi pada hari ini. Dan tak lupa teman-teman bisa mencatat pertanyaan jika ada beberapa hal yang masih kalian rasa perlu diperjelas atau dikonfirmasi oleh kelompoknya Mas Darul. Bisa dipahami ya instruksi Bu Ratri ya? Nggih, Bu, bisa. Oke. Ini screen-nya masih di... Nah, oke. Sip. Sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materi. Monggo, Mas. Nggih, matur suwun, Bu. Mbak Dian dapat dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Dian Maharani, Sadana Auradiva, dan Darul Hafidin. Next. Pertama, pengertian subsidi. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat memproduksi atau mengkonsumsi produk dalam jumlah yang lebih banyak atau harga lebih murah, menurut Spencer dan Amos 1993. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan, tahun 2015, keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi. Secara matematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan QS. Contoh soalnya yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 16 min 4P, fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 2, tentukan kuantitas dan harga keseimbangannya. Syarat harga keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. 16 dikurangi 4P sama dengan 2P min 2. Dijadikan satu yaitu min 4 min 2P sama dengan min 2 dikurangi 16 min 6P sama dengan min 18. Maka P sama dengan min 18 per min 6, P yaitu 3. Maka QD sama dengan 16 min 4P, karena P-nya yaitu 3, maka 16 dikurangi 4 dikali 3 sama dengan 4, atau QS-nya sama dengan 2P min 2, yaitu 2 dikali 3 min 2 sama dengan 4. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap harga barang. Subsidi yang dihasilkan pada penjualan suatu barang menyebabkan harga barang tersebut menjadi lebih murah. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah, dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah dari sumbu harga, sedangkan grafik fungsi permintaan tidak terpengaruh dengan adanya subsidi. Fungsi penawaran sebelum subsidi yaitu P sama dengan A plus BQ.
Sedangkan fungsi penawaran sesudah subsidi yaitu P sama dengan A plus BQ min S. Dengan keterangan P yaitu jumlah subsidi, Q jumlah produk setelah subsidi, dan S subsidi per unit produk. Contoh soal. Fungsi permintaan suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 40 min P dan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 4P min 50. Barang tersebut diberikan subsidi sebesar Rp1,5 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar sebelum dan sesudah subsidi? Pertama, mencari keseimbangan sebelum subsidi, yaitu QD sama dengan QS. 40 min P sama dengan 4P min 50. 40 plus 50 sama dengan 4P plus P. 90 sama dengan 5P. Maka P sama dengan 18. Kemudian disubstitusikan. QD sama dengan 40 min P. 40 min 18 sama dengan 22. Kemudian QS sama dengan 4P min 50. 4 dikali 18 min 50 yaitu 22. Jadi harga keseimbangan sebelum dan tanpa subsidi yaitu 18 dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi yaitu 22. Kemudian keseimbangan setelah subsidi. QDS sama dengan 40 min P dan QSS sama dengan 4P min 50. 4 kali P min T karena T-nya 1,5 yaitu P dikurangi 1,5 dikurangi 50. Maka 4P ditambah 6 dikurangi 50 sama dengan 4P min 44. Kemudian QDS sama dengan QSS. 40P sama dengan 4P. 40 min P sama dengan 4P min 44. 40 ditambah 44 sama dengan 5P, maka P sama dengan 16,8. Kemudian disubstitusikan. QDS sama dengan 40 min P, karena P-nya 16,8, maka 40 dikurangi 16,8 sama dengan 23,2, dan QSS sama dengan 4P min 44, sama dengan 4 dikali 16,8 dikurangi 44 sama dengan 23,2. Jadi, harga keseimbangan sesudah subsidi yaitu 16,8 dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi yaitu 23,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sadana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Jika produk dikenakan subsidi S per unit, maka akan terjadi penurunan harga produk, sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah P sama dengan A ditambah BQ, maka sesudah subsidi akan berubah menjadi P sama dengan A ditambah BQ dikurangi S. Oke, next. Adapun grafiknya adalah seperti gambar tersebut dengan keterangan D adalah kurva permintaan, S adalah kurva penawaran, PO adalah harga keseimbangan sebelum subsidi, QO adalah kuantitas keseimbangan sebelum subsidi,
E adalah titik keseimbangan pasar, PS adalah harga keseimbangan setelah subsidi, QS adalah kuantitas keseimbangan setelah subsidi, ES adalah titik keseimbangan setelah subsidi, dan SS adalah penawaran setelah subsidi. Dapat dilihat bahwa kuantitas keseimbangan mengalami penaikan setelah adanya subsidi. Sedangkan harga keseimbangannya akan berubah menurun setelah dikenakan subsidi. Oke, next. Adapun contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan negatif Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108. Dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5Q ditambah 24. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar jika diberikan subsidi 21 per unit barang, serta gambarkan grafiknya. Adapun pembahasannya, yang pertama kita mencari keseimbangan pasar sebelum subsidi. Telah dikatakan oleh Mbak Dian, rumusnya adalah QD sama dengan masukkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya sehingga negatif Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q ditambah 24. Kita bisa pindah ruaskan sehingga Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 5Q ditambah 24 dikurangi 108 sama dengan 0. Sehingga Q kuadrat ditambah 8Q dikurangi 84 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan sehingga menjadi Q plus Q ditambah 14 dan Q kurangi 6. Oke, next. Maka kita dapat lihat Q1 sama dengan negatif 14 dan Q2-nya adalah 6. Karena Q1 negatif, maka tidak memenuhi syarat sehingga Q-nya kita bisa lihat adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi penawarannya, yaitu P sama dengan 5Q ditambah 24. Menjadi 5 dikali 6 ditambah 24 sama dengan 54. Jadi keseimbangan pasarnya sebelum subsidi adalah E 6,54. Selanjutnya kita menghitung harga keseimbangan setelah subsidi. Adapun fungsi penawaran setelah subsidinya adalah 5Q ditambah 24 dikurangi 21. 21 di sini adalah subsidi per unitnya. Sehingga fungsi penawaran setelah subsidi adalah PS sama dengan 5Q ditambah 3. Adapun caranya seperti sebelumnya, yaitu QD sama dengan QSS. Kita masukkan sehingga negatif Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q ditambah 3. Sehingga Q kuadrat plus 3Q ditambah 5Q ditambah 3 dikurangi 108. Kita bisa langsung menghitungnya, yaitu Q kuadrat ditambah 8Q dikurangi 105. Kita bisa faktorkan menjadi Q plus 15 dan Q kurangi 7. Sehingga Q1-nya adalah negatif 15 dan Q2-nya adalah 7. Q1 tidak memenuhi syarat karena negatif, sehingga kita mengambil Q sama dengan 7. Maka persamaannya menjadi P sama dengan 5Q ditambah 3. Sehingga 5 dikali 7 ditambah 3 sama dengan 38. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi adalah 7,38. Lalu kita menentukan titik koordinat yang pertama untuk fungsi P sama dengan negatif Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108. Yang pertama, titik memotong sumbu P jika Q-nya sama dengan 0. Kita masukkan sehingga P sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 108.
maka hasilnya adalah 108. Jadi koordinat titiknya adalah 0,108. Yang kedua adalah titik yang memotong sumbu Q jika P-nya sama dengan 0. Sehingga negatif Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108, kita bisa faktorkan. Jadi Q dikurangi 12, Q dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga didapat Q1-nya adalah negatif 12 dan Q2-nya adalah 9. Jadi titik koordinatnya adalah negatif 12,0 dan 9,0. Selanjutnya kita mencari titik balik puncak dari parabola. Q sama dengan negatif 3 diper 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1,5 dan P-nya negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 108 dibagi 4 dan dikalikan dengan negatif 1 sehingga 110,25. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1,5, 110,25. Selanjutnya kita mencari titik koordinat dari fungsi sebelum subsidi, yaitu P sama dengan 5Q ditambah 24. Adapun caranya masih sama. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 24, dan P-nya sama dengan 0, Q-nya negatif 4,8. Selanjutnya kita mencari titik koordinat setelah subsidi dengan fungsi P sama dengan 5Q ditambah 3. Apabila Q-nya sama dengan 0, maka P-nya 3, dan apabila P-nya sama dengan 0, maka Q-nya negatif 0,6. Kita bisa masukkan titik-titik tersebut yang sudah kita cari ke dalam kurva tersebut, sehingga kurva membentuk dalam PPT tersebut. Oke, sebentar Mbak next. Sadana, masih di sini ya. Ibu mau tanya. Itu ada garis biru. Garis biru mendatar di P140 di atas parabola. Itu apa? Bisa dijelaskan sayang? Untuk Nah itu. J. Apakah itu salah ketik atau gimana? Untuk dalam perhitungannya sepertinya tidak ada, Bu. Itu kami dari sumbernya. Oh, nanti bisa ini ya, tolong dibetulkan ya, dicek kembali. Sehingga ini saya ragu-ragu tadi. Harusnya kan adanya QS sama QD. Nah, kok ada tambahan garis satu lagi tuh, yang atas ya. Paham ya? Yang garis mendatar. Nah, itu. Oke. Kemudian karena ini fungsi, nah lebih baik garisnya jangan terputus. Ini kan terputus ya, seakan-akan dia hanya berhenti sampai sumbu X-nya negatif. Harusnya kan bisa ke bawah lagi tuh. Nah, gitu nggih. Kemudian ini untuk semua mahasiswa yang lain. Kalau membuat picture seperti ini, nggih, terutama di PowerPoint, hati-hati ya. Kalau kalian buat garis setebal itu nanti kurang smooth, nggih. Coba diperhatikan tuh. Kamu kan harusnya berhentinya kan yang PS 5Q plus 3, dia kan, nah karena kamu tebal, garisnya tebal ya, jadi titik potongnya tuh nggak smooth. Harusnya garis kan setipis mungkin, gitu ya. Paham ya nak ya? Nah, dan banyak warna harusnya nih. Tadi yang P, yang awal, yang equilibrium yang awal P, ini ya, yang E 6,54. Nah, misalkan garis itu warnanya merah atau hitam lah, nggak apa-apa. Kemudian ada PS, ES sesudah subsidi itu beda warna. Jadi kelihatan bedanya. Tadi yang dijelaskan di awal, ya mohon maaf Ibu Selaya, Mbak Sadana ya. Yang di awal tadi ada daerah apa tadi? Daerah subsidi itu loh yang diterima oleh konsumen, tadi itu juga warnanya sama semua sehingga masih kurang menarik nih. Oke, gitu ya. Tapi nanti bisa diperbaiki lagi untuk materinya overall bagus. Oke, lanjut, Pak.
terima kasih akan sarannya, Bu. Selanjutnya yaitu subsidi per unit. Subsidi berfungsi sebagai pengurang biaya produksi yang akan membuat harga barang menjadi lebih murah. Penjelasan tersebut dapat diformulasikan ke dalam bentuk matematis menjadi PS sama dengan P dikurangi S, PS sama dengan dalam kurung AK plus B dikurangi S, dan PS sama dengan AK ditambah dalam kurung B dikurangi S. Dengan keterangan, PS adalah harga penawaran produsen sesudah adanya subsidi, B adalah harga penawaran sebelum subsidi, dan S adalah besarnya subsidi per unit barang. Adapun grafiknya seperti yang ada di PPT tersebut, ini lebih ditekankan pada, boleh next Mas? Dengan lingkaran merah, yaitu adalah keseimbangan pasar sebelum subsidi, dan lingkaran biru adalah keseimbangan pasar sesudah subsidi. Adapun keterangannya adalah P itu price atau harga, Q adalah jumlah, D permintaan, S penawaran, dan E equilibrium. Oke, next. Untuk selanjutnya, kita bisa menghitung besarnya subsidi yang dinikmati konsumen, produsen, dan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu besarnya subsidi yang dinikmati konsumen. Adapun rumusnya adalah S-kon sama dengan P dikurangi PS dikali QS. Yang kedua yaitu menghitung besarnya subsidi yang dinikmati produsen dengan cara total subsidi atau S-prod sama dengan S dikurangi P dikurangi PS dikali QS. Adapun subsidi produsen, S-prod sama dengan PS dikali QS dikurangi P dikali QS. Adapun selisih subsidinya, S-prod sama dengan S-PEM dikurangi S-cons. Yang ketiga adalah menghitung besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, yaitu dengan rumus S-PEM sama dengan S dikali QS atau S-PEM sama dengan S-prod ditambah S-cons. Adapun keterangannya adalah S-cons yaitu besarnya subsidi konsumen, dan S-prod adalah subsidi produsen, dan S-PEM adalah subsidi pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mas Darul. Monggo. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya adalah, maaf sebelum saya lanjutkan, apakah ada suara sound system tetangga yang mengganggu? Itu karena kamu masuknya pakai 2 akun. Oh, nggih, Bu. Yang satu dimatikan speakernya. Atau kamu bisa logout. Leave yang satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Selanjutnya adalah jika fungsi penawaran sebelum adanya subsidi proporsional diidentifikasikan sebagai P sama dengan AQ plus B, maka sesudah adanya subsidi, fungsi penawaran akan berubah menjadi PS min SP sama PS sama dengan P min SP, sehingga PS sama dengan 1 dikurangi S kali P, dan PS sama dengan 1 dikurangi S, yang P-nya diganti AQ ditambah B. Dengan menggunakan rumus di atas dan kemudian dilakukan manipulasi matematika menggunakan rumus berikut. PS sama dengan 1 dikurangi S dikali P-nya diganti AQ plus B, sehingga diperoleh PS per 1 dikurangi S sama dengan AQ plus B. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 24 dikurangi P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan
negatif 8 ditambah 4P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp 2 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan. A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? Kemudian B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? Yang C. Berapakah bagian subsidi untuk konsumen? Kemudian pertanyaan yang D. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? Dan yang terakhir, berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Nah, pembahasannya sebagai berikut. A. Jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. ID sama dengan QS. ID-nya dimasukkan yaitu 24 dikurangi 4P sama dengan negatif 8 ditambah 4P. Sehingga diperoleh jika dipindah ruaskan menjadi 32 sama dengan 8P. Kemudian kita balik lagi pindah ruas juga sama yaitu 8P sama dengan 32 sehingga diperoleh P sama dengan 32 dibagi 8 yaitu P sama dengan 4. Maka ID sama dengan 24 dikurangi 4 kali 4 karena P-nya tadi 4 sama dengan 8. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P sama dengan 4 dan Q sama dengan 8. B. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. QS sama dengan negatif 8 ditambah 4P. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi persamaannya P sama dengan, sehingga diperoleh negatif P sama dengan dalam kurung negatif 8 dikurangi QS per 4. Jika dikalikan dengan negatif 1, semuanya akan diperoleh P sama dengan 2 ditambah 1/4 QS dikurangi S. Sehingga diperoleh P sama dengan 2 dikurangi 2, karena S-nya 2 kan, ditambah 1/4 QS, sehingga diperoleh P sama dengan 1/4 QS. Nah, selanjutnya, QS sama dengan 4P, dan QD sama dengan 24 dikurangi 4P. Sedangkan QD sama dengan QS diperoleh 24 dikurangi 4P, dan QS-nya yaitu 4P. Ini QS-nya sama dengan 4P, kemudian diperoleh P sama dengan 24 sama dengan 8P, sehingga P sama dengan 24/8, yaitu sama dengan P-nya sama dengan 3. Sedangkan QD sama dengan 24 dikurangi 4P sama dengan 24 dikurangi 4, karena P-nya 3, maka 24 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P sama dengan 3 dan Q sama dengan 12. Nah, selanjutnya yaitu membahas pertanyaan yang C. Subsidi untuk konsumen. Kita masukkan rumusnya yaitu subsidi konsumen atau disingkat dengan S-cons sama dengan P dikurangi PS. Maaf, dalam kurung P dikurangi PS baru dikali QS. S-cons sama dengan tadi diketahui P-nya sebelum subsidi yaitu 4, sedangkan P setelah subsidi yaitu 3. Sehingga 4 dikurangi 3 dikali 12, sehingga S-cons sama dengan 12. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang D, pembahasannya yaitu subsidi untuk produsen, atau disingkat di dalam rumus yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sardana tadi, S-prod sama dengan dalam kurung S dikurangi, dalam kurung lagi P dikurangi PS, baru dikali QS, sehingga diperoleh S-prod sama dengan, karena S subsidinya 2, dan harga keseimbangan sebelum subsidi 4, dan harga setelah dikenai subsidi menjadi 3, maka 2 dikurangi 4 dikurangi 3 baru dikali 12, sehingga diperoleh S-prod sama dengan 12. Next. Yang terakhir yaitu subsidi yang diberikan pemerintah. Nah, tadi diketahui rumusnya ada 2. Yang pertama yaitu
S pemerintah atau disingkat SPEM sama dengan S kali QS, atau yang satunya yaitu SPEM sama dengan S-Prod ditambah S-Cons. Harusnya nanti sama hasilnya. Kita coba pakai yang SPEM sama dengan S dikali QS. Karena S-nya 2 dan QS-nya 12, maka SPEM sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Atau SPEM sama dengan, atau menggunakan rumus yang kedua yaitu SPEM sama dengan S-Prod ditambah S-Cons. SPEM sama dengan, karena S-Prod-nya tadi 12 kan ini. Nah, dan S-Cons-nya juga 12, maka SPEM-nya sama dengan 12 ditambah 12, yaitu 24. Next. Nah, kesimpulannya yaitu fungsi penawaran sebelum subsidi P sama dengan FQ plus S. Maaf, P sama dengan FQ ditambah S. Fungsi penawaran setelah subsidi yaitu P1 sama dengan FQ dikurangi S. Sedangkan rumus yang digunakan untuk keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Selanjutnya terdapat berbagai perhitungan terkait besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen, produsen, dan yang dibayarkan oleh pemerintah. Dengan adanya perhitungan terkait subsidi yang benar, maka diharapkan tercipta harga keseimbangan pasar yang lebih baik. Next. Nah, selanjutnya ada soal latihan dapat dikerjakan oleh teman-teman untuk menguji tadi pemahaman dari materi yang telah kami sampaikan. Nanti bisa kami share di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa yang lain jika masih ada yang perlu dikonfirmasi. Silakan. Maaf Bu, Nah, unmute, ya. apakah boleh bertanya? Ya, boleh, silakan. Kelompok 6 siap-siap mencatat ya pertanyaannya ya. Sepertinya ini suaranya Mas Zulfikar. Ibu. Baik, terima kasih Bu Ratri atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Raffi Nur Cahyandi, NIM 202035023. Berbicara terkait dengan subsidi, kita ingat permasalahan terkait subsidi minyak goreng. Nah, terkait dengan subsidi minyak goreng, saya mengamati adanya dua hal, yaitu ketika diterapkan adanya subsidi terhadap minyak goreng dan ketika subsidi itu dicabut. Yang pertama, ketika subsidi diberikan oleh pemerintah, harga minyak goreng per liter adalah Rp14.000. Akan tetapi kuantitas atau jumlah barang yang ada di pasar menuju ke nol atau tidak ada. Sedangkan kondisi yang kedua ketika subsidi itu dicabut, harga melambung tinggi hingga Rp25.000, akan tetapi jumlahnya sangat melimpah. Nah, dari dua kondisi tersebut terjadi kontradiksi terkait dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 6 tadi, bahwasanya apabila subsidi diberikan, harga akan turun dan kualitas keseimbangannya, maksudnya kuantitas keseimbangan atau jumlah keseimbangan pasarnya akan naik. Terkait hal tersebut, mengapa terjadi demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Zulfikar. Mohon maaf, untuk kelompok 6, apakah masih boleh bertanya? Ya, silakan. Kami tampung dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya saya Muhammad Puji Arianto, NIM 202035006, izin bertanya. Tadi kelompok 6 sudah menjelaskan mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan subsidi pada suatu barang tertentu? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua terkait minyak goreng seperti Mas Zulfikar tadi, kebijakan pemerintah yang seperti apa terkait subsidi agar harga minyak goreng yang ada di pasaran seperti saat ini itu bisa kembali ke normal seperti dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Puji atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, enggak? Kalau tidak ada, Bu Retri yang bertanya nih, boleh dijawab kelompok 6 atau mahasiswa yang lain ya. Nah, kalau kemarin kita mempelajari mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, hari ini kita belajar mengenai pengaruh subsidi. Nah, subsidi kan diberikan pemerintah. Subsidi ini nantinya akan berpengaruh kepada fungsi penawaran atau fungsi permintaan. Tolong bisa dijelaskan algoritma berpikirnya dari teman-teman mahasiswa. Oke, argumen kalian itu bagaimana kok? Misalkan kalian jawab berpengaruh terhadap fungsi permintaan. Alasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ditambah nanti coba saya jelaskan. Misalkan begini, kita punya titik keseimbangan sebelum adanya subsidi. Nanti kan ada titik keseimbangan baru. Apakah price-nya, harganya turun atau malah naik? Terus kuantitinya bagaimana? Jika dibandingkan dengan sebelum subsidi. Bisa dipahami pertanyaannya, Ibu? Bisa ya? Nah, Ibu. sebenarnya Bisa, itu saya yang ingin menjawab, Bu. itu simpulannya. Oke, ini siapa yang mau menjawab? Pertanyaan Saya, Bu. Saya, Bu. pertanyaannya siapa? Saya dulu, Bu. Saya, Bu. Ini saling berebut. Saya tawarkan ke kelompok 6 dulu, sabar ya, Zulfikar sama Puji, sabar. Kelompok 6. Siapa yang mau menjawab? Mohon izin menjawab, Bu. Dari pertanyaannya Bu Ratri, Mbak Sadena? J, dari pertanyaan Bu Ratri. Oke, silahkan dijawab. Boleh didukung PowerPoint yang tadi ditayangkan. Tadi kan sudah Ibu stop share screen-nya. Monggo, Mas Darul bisa share screen kembali. Mohon izin untuk menjawab, Bu. Untuk yang pertanyaan pertama, subsidi akan berpengaruh pada fungsi apa? Yaitu akan berpengaruh pada fungsi penawaran, Bu. Karena dalam fungsi tersebut terhadap perhitungan besarnya subsidi yang dinikmati oleh produsen, sehingga apabila pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, maka harga barang yang dihasilkan oleh produsen juga akan semakin menurun. Begini maksudnya, apabila ada misalnya dalam bahan baku itu diberikan subsidi oleh pemerintah, maka produsen juga menghasilkan suatu barang juga akan lebih murah. Lalu untuk
perubahan jumlahnya dalam jumlah, mohon maaf, saya ulangi. Untuk kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi akan bergeser, yaitu lebih besar yang harga keseimbangan setelah subsidi. Dan untuk harga keseimbangannya apabila diberikan subsidi akan semakin menurun. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Sadana. Bisa ke slide yang tadi? Ibu minta tolong. Yang ada gambarnya grafik. Nah, ini saya beri kesempatan dulu. Ya, teman-teman tolong didengarkan ya. Yang lain ya. Ini kan untuk inti dari materi kelompok 6. Ya, ada di sini. Saya persilakan kepada Mas Puji. Nah, tadi untuk mencoba menjawab ya. Tidak lagi mencoba, dia langsung menjawab aja, menjawab pertanyaan dari Bu Ratri. Coba. Bu, terima kasih. Berdasarkan buku yang saya baca tadi malam itu mengatakan bahwa subsidi dari pemerintah ini diberikan kepada produsen. Dengan demikian, nanti kan produsen akan membuat suatu barang. Nah, barang yang ditawarkan itu juga akan harganya mengalami penurunan. Karena tadi si produsen sudah mendapat subsidi, misalnya tadi bahan baku seperti yang contohnya Mbak Sadana tadi, sehingga misalkan bahan baku mulanya adalah harganya Rp100. Nah, setelah dikenakan subsidi misalnya menjadi Rp800. Nah, itu nanti juga berpengaruh pada barang yang ditawarkan, sehingga nanti adanya subsidi yang diberikan pemerintah ini akan berpengaruh pada fungsi penawaran, bukan fungsi dari permintaan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kondisi keseimbangan pasar juga akan mengalami perubahan, yaitu harga keseimbangan akan menjadi lebih murah atau turun dibanding dengan harga keseimbangan sebelum adanya subsidi. Kemudian untuk jumlah keseimbangan akan mengalami kenaikan setelah terjadinya subsidi dibanding dengan sebelum adanya subsidi tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Puji atas jawabannya ya. Mas Zulfikar, masih mau menambahkan? Udah cukup, Bu. Udah terjawab sama Mbak Sadana dan Mas Puji, Bu, jawaban Oke, saya. mohon maaf ya Mas Zul ya, karena memang harus bergantian kalau ngomong semuanya nanti bingung, ya. Oke, kita lihat dari gambar ini ya. Awal ini loh tadi yang Bu Ratri bilang sebaiknya gunakan warna yang berbeda Mbak Sadana, sehingga ketika ada pergeseran kurva dari S ke S1 ini kelihatan. Itu nggih. Oke, teman-teman. Jadi dari awal titik keseimbangan, dia di lingkaran merah. Nah, dia ada E0, nggih. Dia ada P0 dan Q0. Dia itu sebelum adanya subsidi. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian karena harganya terlalu tinggi, padahal itu merupakan bahan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, maka pemerintah memberikan subsidi, sehingga harapannya harganya dapat diturunkan. Subsidi diberikan kepada produsen, ya, tidak diberikan kepada konsumen. Betulkah apa yang saya sampaikan, Mas Zulfikar? Nggih, Bu. Oke. Jadi subsidinya itu diberikan ke produsen, tetapi yang menikmatinya sebenarnya adalah kita ya sebagai konsumen. Produsen diberikan subsidi sehingga bisa menurunkan harga. Lihat kurvanya secara matematis P-nya price-nya bergeser dari P0 ke P1, berarti dia kan turun. Dengan harga turun, harapannya masyarakat bisa membelinya dengan kuantiti yang lebih banyak. Dari Q0 geser ke kanan, berarti kan kuantitinya lebih besar ya, ke kanan ya.
Jadi harganya lebih murah dan barang yang dicapai itu lebih banyak. Seperti itu. Oke. Nanti kalian bandingkan antara kurva pajak, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kalian jejerkan bahasa Indonesianya apa? Kalian sandingkan ya dua gambar itu. Nah, lalu dibandingkan. Ya, ini yang Ibu bilang argumenmu harus berdasarkan logika berpikir. Kita pakai gambar sehingga kamu bisa menjelaskan. Ya. Mahasiswa matematis kan seperti itu harapannya. Oke. Ini ada chat dari Mas Marsha. Nah, izin bertanya. Silakan bertanya kepada kelompok 6, tapi setelah menjawab 2 pertanyaan yang tadi ya. Ini Mas Marsha kan masih sehat walafiat ya kalau di video ini ya. Nanti tolong kelompok 6 diberikan kesempatan ya untuk bertanya langsung kepada Mas Marsha. Tapi sebelumnya silakan dijawab dulu. Tadi ada 2 pertanyaan. Oke, Ibu kembalikan ke kelompok 6. Halo, kelompok 6. Ibu, Mbak mohon Fatina. izin untuk menjawab pertanyaan Oke. dari Mas Yudhikar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Mas Yudhikar tadi kan menjelaskan bahwa minyak goreng ketika harga 14.000 atau setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah itu malah stoknya 0 ya. Akan tetapi ketika harga sudah mencapai 25.000 malah stoknya banyak gitu. Jadi terjadi kontradiksi dengan apa yang kami jelaskan gitu ya. Dari persoalan itu yang pertama mungkin pengaruhnya yang pertama adalah dari produsen atau dari yang distributor itu. Misal kita sebagai konsumen ya, kan tidak langsung dari produsen kita membelinya dari pabrik, kan mesti melalui distributor itu. Nah, distributor itu mungkin punya salah satu caranya yaitu dengan menstok banyak, kemudian nanti ketika harga naik baru dikeluarkan, itu juga bisa. Jadi menurut kami kalau secara sistematis atau secara kalau secara matematis ya sesuai dengan prosedur kami tadi. Kalau itu kan sudah di luar dari konteks kami yang membahas secara matematisnya tadi. Karena ada pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak dapat kami duga. Sehingga peristiwa tersebut itu tidak ada kaitannya dengan yang kami jelaskan, karena kan ada pengaruh lain gitu loh. Sedangkan yang kami jelaskan itu ketika subsidi yang diberikan pemerintah itu sesuai dengan prosedur yang diberikan gitu. Ya mungkin benar dari minyak goreng sendiri itu lebih dibutuhkan masyarakat. Nah di situ kan pemerintah memberikan subsidi karena barang tersebut itu sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi di luar sana pengaruh lainnya yaitu dari distributor bisa menggunakan cara mereka gitu. Baik, terima kasih. Jawaban dari saya seperti itu. Apakah ada tambahan lain dari kelompok saya atau dari teman-teman yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Darul. Apakah penanya sudah terpuaskan dengan jawabannya Mas Darul atau belum? Sebelumnya belum, Bu, sebenarnya. Oke, yang belum bisa dikonfirmasi lagi, Mas. Silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Belum terpuaskannya dalam artian begini, ketika
terjadi permasalahan di distributor, kita anggap bahwasanya distributor juga merupakan bagian dari konsumen. Sedangkan di produsen sendiri pasti akan lebih memproduksi barang yang lebih banyak lagi. Terkait hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Bisa dikonfirmasi ulang lagi, Mas? Jadi begini, terkait dengan adanya distributor, pastikan distributor itu ada distributor yang dari pihak produsen maupun ada konsumen. Dari konsumen atau pihak luar yang hanya mengantarkan. Nah, dari dua tersebut kan berarti distributor dapat berada sebagai pihak produsen maupun ada yang konsumen sebagai konsumen. Nah, apabila barang sudah keluar dari pabrik, berarti kan secara tidak langsung dari produsen sudah ke konsumen, walaupun itu konsumen tingkat 1. Nah, berarti kan terjadi permintaan yang sama sebenarnya apabila ketika sebelum maupun sesudah subsidi. Nah, terkait hal tersebut bagaimana? Karena kan pasti tadi sudah dijelaskan bahwa subsidi akan mempengaruhi barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Seperti itu. Terima kasih. Oh baik, karena kan minyak goreng stoknya terbatas. Nah, kemungkinan besar kan dari konsumen tingkat 1 itu bisa apa ya? Bisa menyetok lebih banyak, akan tetapi tidak dikeluarkan pada saat ketika subsidi itu diberikan. Sedangkan ketika subsidi setelah tidak diberikan oleh pemerintah lagi, yang sehingga menjadikan harga tetap semula dari produsen baru dikeluarkan. Jadi semua itu tergantung pada konsumen tingkat 1-nya atau tadi distributornya yang pertama kali diturunkan dari pabriknya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Darul. Oke, jadi saya mau memberi cerita sedikit ya mengenai apa sih yang ada di pabrik-pabrik, misalkan pabrik minyak goreng. Ternyata ya, asal kalian tahu, mereka itu ada pabrik produksi, nanti ada juga pabrik distribusi. Ya, tapi kayak anak-anak perusahaan gitu loh. Jadi ini dia yang buat, kemudian yang mendistribusikan ada PT sendiri lagi. Ya, kayak pabrik yang besar-besar misalnya Garuda gitu, ada ya pabrik Garuda sing khusus produksi, ada yang untuk distribusi dan seterusnya. Nah, ini mereka memanfaatkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi, nah terkadang ini saya juga kurang tahu ya, kemarin mafianya sudah ditangkap nih minyak goreng. Nah, ini Bu Ratri termasuk ibu-ibu galau yang nggak bisa goreng kerupuk gara-gara minyaknya naik. Aku receh banget ya. Katanya Bu Mega bisa beli baju lebaran tapi mau beli minyak goreng aja Iman-Iman. Malah curhat Bu Ratri. Nah, Mas Zulfikar, ini tadi saya mau mengkonfirmasi sedikit. Jadi equilibrium itu kan titik keseimbangan di mana terjadi kesepakatan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran di satu titik. Di satu titik kan itu ada harga yang disepakati, kemudian ada kuantitas yang dicapai.
Nah, bukan banyaknya barang yang dihasilkan, hati-hati nggih. Nanti beda maknanya. Ya. E titik equilibrium kan ada Q, P. Q-nya itu kan kuantiti, hati-hati, bukan kuantiti dari produsen berapa banyak barang yang dihasilkan, nggih, tetapi berapa banyak barang di titik keseimbangan tersebut, di harga yang dicapai bersama-sama. Gitu ya, beda makna ya Mas Zul ya. Jadi bisa jadi pabriknya membuat barang yang sangat banyak, tetapi konsumennya tidak mampu beli, tidak tercapai titik keseimbangannya dengan harga itu. Ya kan? Paham enggak? Misalnya nih, pabrik minyak tadi, minyak goreng produksi 100 juta. 100 juta liter. Tetapi harganya 50.000 sehingga konsumen kan mengurangi konsumsi minyak gorengnya. Kan nanti dia tetap tidak sesuai dengan kuantiti yang dihasilkan oleh produsen. Jadi beda makna antara kuantiti produsen dengan kuantiti di titik keseimbangan pasar. Seperti itu, nggih. Mohon maaf jika memang untuk materi-materi yang kita sampaikan ini kan kita lebih membahas banyak mengenai matematika di dalam ekonominya, nggih. Bukan implementasinya di dunia ekonomi secara mendetail itu tidak. Jadi nanti teman-teman nggih bisa searching-searching, bisa membaca berita, sehingga mohon maaf sekali memang untuk kemampuan Bu Ratri nggih di dalam hal-hal tersebut ya sebatas matematis saja, ditambahi sedikit-sedikit pengalaman, tidak full seperti dosen ekonomi nggih yang tahu banyak faktor-faktor di luar yang sangat mempengaruhi harga-harga nggih. Begitu ya Mas Zul ya. Oke, Nggih, Bu, saya rasa terima cukup kasih. ya Zul ya. Nanti ini kalau Zul masih belum puas terus nanti kita diskusinya sampai buka puasa malah. Oke, pertanyaan satu lagi dari Mas Puci tadi belum dijawab. Satu lagi anggotanya tadi siapa ya? Darul Sadana, Kalih Mbak Dian, Bu. Mbak Dian, coba nih Mbak Dian, saya mau dengar suaranya, jawab pertanyaannya Mas Puji. Untuk pertanyaannya Mas Puji itu yang saya dengar tadi kebijakan pemerintah seperti apa yang akan dilakukan supaya harga normal. Dengan cara menaikkan harga ekspor. Apabila ekspor naik, maka harga penikmat minyak goreng dari luar negeri akan berkurang dan harga akan kembali normal di dalam negeri. Yang kedua, melakukan operasi pasar, yaitu maksudnya pemerintah harus memastikan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat sebelum memenuhi kebutuhan dari luar negeri. Gitu. Baik, Mbak Dian, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan saya yang satunya yang mengenai faktor tadi belum dijawab. Boleh diulangi nggak soalnya? Faktor apa saja yang mendorong pemerintah sehingga pemerintah memberikan subsidi?
mohon izin untuk membantu menjawab dari faktor yang mempengaruhi pemerintah untuk memberikan subsidi ya. Salah satunya kan karena pengertian subsidi sendiri adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dengan barang yang bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dengan barang tersebut yang disubsidi itu barang yang diberikan subsidi itu barang yang diberikan subsidi itu sangat dibutuhkan oleh konsumen gitu. Contohnya misal ya, kalau dalam tadi kasusnya ya minyak goreng, kemudian ada lagi mungkin beras atau apa gitu kan yang sangat dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Jadi faktor yang mempengaruhi salah satunya ya mungkin barang tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen, oleh masyarakatnya gitu. Sehingga pemerintah memiliki peran yaitu dapat memberikan subsidi kepada barang tersebut. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok mungkin ada tambahan lagi dari kelompok lain. Dari kelompok kami atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Darul, nggih. Jadi barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah adalah barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, contohnya itu ada BBM, gas, kemudian minyak goreng, listrik kan ada subsidi. Nah, kalau dulu subsidi kan diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok, nggih. Kalau mulai tahun siapa dulu ya presidennya Pak SBY sepertinya, itu ada bantuan langsung tunai. Nah, itu sebenarnya kalau zaman dulu itu diberikan berupa subsidi agar masyarakat bisa mampu membeli, tetapi sekarang dikasih uang cash, ya, bantuan sehingga bisa membantu tidak hanya pembelian barang-barang tertentu kan terkadang seseorang beda-beda ya kebutuhannya. Seperti itulah. Ada lagi yang belum tadi Marsha, silakan. Ibu, terima kasih Silakan, Bu Mas atas Marsha. penjelasannya. Dan Mas Darul. Sami-sami Mas. Ini monggo Mas Marsha bisa dikomunikasikan dengan secara langsung karena kami secara tulisan itu kami benar-benar nggak paham apa yang dimaksudkan dari Mas Marsha untuk subsidi. Kalau boleh tahu yang dapat berupa barang apa ya bukan gitu, itu maksudnya gimana? Ya Marsha itu selalu memberi teka-teki, bahkan saya sering di Japri ini diteka-teki. Marsha, ya Bu, unmute. Baik Bu, sebelumnya izin ini pertanyaan berupa diskusi ya Bu. Iya semuanya diskusi, memang dari tadi kita Maksudnya, diskusi. Lanjut gitu loh Bu. Tadi kan Munduran dikit diberi. kenapa sih? Aku lihat wajahmu terlalu dekat lah, gitu kan ganteng. Jangan kelihatan hidungin toh. Piye. Tadi kan diberi keterangan bahwa Makasih ya. yang diberikan subsidi itu bahan-bahan pokok Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan apa bedanya subsidi dengan impor? Karena misal contoh ya maaf Bu, misal ada kebutuhan yang persentase Indonesia itu bisa menghasilkan dan luar negeri itu bisa menghasilkan juga. Kalau permasalahan minyak, terus BBM, listrik itu kan persentase Indonesia menghasilkan, kayak minyak itu persentase Indonesia menghasilkan banyak, untuk persentase luar negeri sedikit, sehingga bisa sudah didiskusikan tadi. Misal contoh berupa bahan penghasil petani, kan misal kita memberikan subsidi ke para petani itu kan lebih baik daripada kita mengimpor. Nah, bedanya impor dengan subsidi itu apa Bu dalam segi
ekonomi dalam segi apa sih grafik tadi Bu. Oke. Nah. Oke. Saya paham nih apa yang digundahkan oleh Mas Marsha, Mas Darul, nggih. Ibu ulangi dengan kalimat yang lebih smooth, ya, yang lebih mudah dipahami. Jadi itu gini, contoh, ya. Misalkan petani Indonesia sudah menghasilkan bawang merah, tapi kok masih impor bawang dari India atau dari Malaysia, gitu ya, Mas Marsha ya. Menurutnya Mas Marsha ini lebih baik memberikan subsidi kepada petani sehingga kita nggak perlu impor gitu ya, Mas Marsha ya. Nah, Iya Bu. iya aku tahu isi hatimu, tapi emang aku sering nggak bales chatmu. Jadi gini, oke, kita bahas ke situ ya. Terkadang banyak barang yang dihasilkan oleh suatu negara. Misal contohnya, kita punya kebun kelapa sawit kan besar. Tapi kok kenapa harga minyak goreng kok mahal? Gitu nggih. Itu kan kadang dilema ya. Nah, pemerintah itu punya kebijakan sendiri. Saya belum mengetahuinya secara pasti apa yang apa kebijakan tersebut, tetapi saya pernah mendengar secara orang awam bahwa negara penghasil elektronik terbesar yaitu di Jepang, harga TV di sana malah lebih mahal daripada di Indonesia. Kalian pernah dengar kata itu enggak? Jadi ada apa sih istilahnya ya? Pokoknya nek dijual di dalam negeri itu malah mahal, kalau di luar negeri itu malah lebih murah, seperti itu. Okay? Itu kan ada kebijakan pemerintah. Tentunya yang memikirkan hal-hal tersebut kan juga sudah ahli ya. Di samping mereka memikirkan kepentingan di dalam negeri, mereka juga memikirkan kepentingan di luar negeri juga. Oke, nyambung pertanyaan Mas Marsha. Kenapa kok pemerintah tidak memberikan subsidi kepada petani misalkan? Mas Marsha, kamu on cam dong, aku baru menjawab pertanyaanmu kok. Kenapa kok enggak mensubsidi petani untuk menghasilkan yang lebih banyak? Oke, secara awam saya jawab bahwa Indonesia misalkan menanam bawang itu kan ada musim-musimnya tertentu. Misalkan cabai kok pas musim kemarin harganya kan anjlok banget tuh. Sampai sekilo saya pernah beli itu Rp7.000. Itu kan nggak imbang dengan apa yang mereka keluarkan untuk menghasilkan cabai tersebut. Tetapi ketika musimnya sudah bukan musim ya, cuacanya nih. Sekarang sudah hujan terus misalkan, harga cabai jadi naik. Kemudian pemerintah menetapkan kalau harganya naik, mereka kan tidak mampu beli. Para konsumen tidak mampu beli ya. Kenapa kok nggak ngasih subsidi ke produsen aja biar harganya turun? Maksudnya Mas Marsha kan seperti itu, nggih. Nah, tentunya pemerintah juga punya kebijakan nih. Saya juga nggak tahu alasannya secara pasti apa ya. Tetapi impor tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga di pasaran sehingga konsumen itu ya juga bisa tetap makan, bisa tetap beli dengan harga yang lebih stabil. Ya, tetapi hal-hal tersebut juga kadang menurut sebagian orang kan merugikan petani. Kenapa sih petani tidak diberdayakan? Kita tidak digenjot untuk produksi yang lebih banyak sehingga harganya pun bisa lebih stabil. Seperti itu ya, Mas Marsha ya. Itu yang bisa saya jawab secara sekilas. Tetapi untuk kebenarannya saya juga kurang mendalami lebih lanjut, ya. Teman-teman, kalau kalian misalkan sempat ya, coba lihatlah vlog orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, di sana biaya hidupnya sangat mahal. Beli sawi 1 ikat aja 20.000. Beli timun
ya, timun yang panjang, zucchini itu 20.000. Semuanya sayur-sayuran ya sekitar 20 ribuan. Itu yang paling murah, ya. Nah, Indonesia, ini versi saya ya. Indonesia gajinya UMR-nya kecil, tetapi kebutuhannya masih murah-murah. Ini saya kalau mengikuti pola pikirnya pemerintah ya. Pemerintah mulai nih, ini semuanya mulai naik. Listrik sudah naik, ya, BBM naik, kemudian ada minyak goreng naik. Itu memang harga standarnya di luar negeri seperti itu. Jadi pemerintah selama ini mengeluarkan subsidi yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ya. Jadi beban negara kan besar. Harapannya mereka dengan mengurangi subsidi-subsidi itu, ya kita bisa menyesuaikan dengan harga dunia. Ini semua minyak goreng ternyata nggak hanya di Indonesia loh yang langka akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Ini mempengaruhi sampai di luar negeri juga. Di Inggris, ya harga minyak goreng naik, tetapi barangnya tidak ada, sama yang kita alami. Okay. Tetapi di sana kan bukan merupakan kebutuhan pokok. Mereka nggak makan gorengan kan? Nah, itulah. Tetapi kalau saya ngikuti pola pikir seperti itu, terus saya mikir, tapi kan gaji kita kecil. Kalau kita mau disesuaikan dengan standarnya luar negeri, UMR di sana loh sayang, itu 14 juta untuk gaji pembersih, cleaning service. Cleaning service UMR-nya 14 juta. Tetapi harga kebutuhan pokoknya segitu. Ya. Belanja mingguan tuh 5 juta itu biasa. Tapi kalau kita gaji pokoknya, UMR-nya anggap saja kalau di Jakarta 4 juta. Kalau di sini, di Kudus, Jepara itu kan masih sekitar 2 juta. Ya, tapi harga-harganya murah. Nah, kalau harganya distandarkan luar negeri, berarti UMR-nya harus naik juga. Nah, ini curhat lagi. Gaji saya belum naik, harga-harganya naik. Enggak ya, ini guyon ya, untuk secara umum. Ya, UMR-nya belum naik, gajinya belum naik, tetapi barang-barangnya sudah mulai dinaikkan. Oleh karena itu banyak loh yang protes-protes seperti kemarin-kemarin. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke kelompok 6. Baik Bu, terima kasih. Dari kelompok kami, apakah yang lain ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka selanjutnya yaitu mengerjakan latihan soal. Nanti akan kami share di grup WA. Ngoten Bu Ge? Ya, soalnya bisa di-share di grup WA ya. Silakan closing presentasinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dari presentasi kami ada kekurangan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Diskusinya sangat menarik ya. Nah, meskipun ngalor ngidul, tetapi ya enggak apa-apa. Ini namanya belajar ya, Mas Marsha ya. Jadi bisa didiskusikan bersama-sama jika ada hal-hal yang masih kalian ingin konfirmasi. Oke, ini masih ada jam kuliah karena di Zoom itu kita nanti capek ya kalau harus di depan layar terus, sehingga teman-teman bisa silahkan mengerjakan latihan soal, kemudian nanti kelompok 6 bisa memandu. Ya, Ibu tutup Zoom-nya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dulu agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup dari Bu Ratri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Selamat menempuh 10 hari terakhir Ramadan. Nggih. Nah, kemarin Ibu bilang bahwa tidur aja ibadah, apalagi kalau kuliah, ibadahnya malah tambah berlipat ganda. Kalau pagi silahkan kuliah, nanti kalau capek, nggih, tadarus sebentar, lanjut tidur siang. Nggih, Mas Marsha ya. Nah, ini Mas Marsha kelihatan lebih bersih nih setelah PLP. Lebih glowing. Oke, Ibu tutup Zoom-nya. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yeah.